kembali di Sindo Malam. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya menempuh jalur hukum atas kasus dugaan perselingkuhan dirinya dengan seorang model dewasa Lisa Mariana. Laporan tersebut dilakukan di Barreskrim Polri dengan pasal pada Undang-Undang ITE. Dianggap mengganggu psikologis serta mencemarkan nama baik keluarga, akhirnya mantan Gubernur Jawa Barat melaporkan model majalah dewasa Lisa Mariana ke Barreskrim Polri. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Ridwan Kamil dalam jumpa pers Jumat siang di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ridwan Kamil mengatakan ini untuk menjawab somasi dari pihak Lisa Mariana di mana semua tuduhan yang dilayangkan adalah tidak benar. Laporan kepolisian di Barreskrim tersebut diketahui dilakukan pada tanggal 11 April sepekan yang lalu. Diketahui sebelumnya, Lisa Mariana muncul ke publik dalam jumpa pers dan melayangkan somasi kepada Ridwan Kamil. Yaitu pertama kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu tanggal 11 bulan 4 klien kami Pak Ridwan Kamil telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM gitu, di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri, yaitu kami telah membuat laporan atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 dan atau pasal 48 ayat 1 dan 2 junto pasal 32 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang transaksi dan elektronik ITE, informasi dan transaksi elektronik ITE yang terjadi sejak bulan Maret 2025 terhadap seseorang yang secara melawan hukum dengan sengaja menyebarkan tuduhan atau klaim secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik dan adanya pencemaran nama baik, di mana hal ini diduga dilakukan oleh saudari LM. Kemudian atas laporan polisi atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah bukti keseriusan klien kami Bapak Ridwan Kamil dalam menanggapi adanya klaim yang dilakukan secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik yang merugikan nama baik klien kami. Dalam laporan polisi atau pengaduan kami telah melampirkan semua bukti-bukti, saksi-saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan klien kami ke Mabes Polri dan selanjutnya akan menjadi ranah penyidikan. Kemudian laporan polisi atau pengaduan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas pribadi dan kehormatan klien kami Bapak Ridwan Kamil serta upaya untuk memastikan agar semua proses berjalan secara profesional, transparan, akuntabel dan sesuai hukum yang berlaku. Statement penutup dari kami mengajak pada seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum proses hukum berjalan dan fakta-fakta diuji secara objektif. Kami percaya bahwa keadilan akan berpihak kepada kebenaran.
Kasus dugaan perselingkuhan model Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memasuki babak baru. Kuasa hukum ayah biologis anak Lisa Mariana menegaskan anak yang dikandung Lisa bukanlah anak Ridwan Kamil. Surat kuasa ini mewakili sepenuhnya apa yang ingin kami luruskan terhadap informasi berdasarkan pengakuan daripada klien kami, ya, bahwa selama ini kan Lisa Mariana itu mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah milik anak daripada Pak RK atau Ridwan Kamil, ya. Nah, cuman saya untuk saat ini sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman media bahwa di dalam surat kuasa ini dijelaskan secara tegas bahwa kami penerima kuasa dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili untuk menyampaikan informasi serta memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum pemberi kuasa dalam pengakuan hubungan hukum anak di luar kawin, yaitu dengan Lisa Mariana dan klien kami sebagai ayah biologisnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi kepada teman-teman, nanti kronologisnya akan disampaikan mengenai cerita peristiwa berdasarkan sumber daripada klien kami akan diceritakan langsung oleh rekan saya. Tapi begini teman-teman ya, minta tolong ya, disampaikan kepada Lisa Mariana atau dengan teman-temannya ataupun dengan kuasanya bahwa sudahi drama ini, ya, karena drama ini sangat menyesatkan. Pada dasarnya dia sedang menyiapkan lilitan leher dia sendiri, ya, karena apa yang dia cari, kalau memang dia mencari kebenaran tentang siapa ayah biologis dari anaknya, saya sebagai kuasa hukum Revalino siap membantu. Artinya kapan dan di mana klien kami siap untuk dilakukan tes secara DNA, ya, untuk itu ya. Dan bila mana nanti suatu saat klien kami dibutuhkan untuk memberikan informasi, baik itu di tingkat penyidikan ataupun penyelidikan, kami siap akan menghadirkan. Pemirsa, cerita pilu mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an. Saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung, ternyata saya patah tulang belakang. Saya minta disetrumin, Pak, di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes, akhirnya dipasung Pak selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh
jatuh pada saat siu tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit, jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya dirawat, karena mereka juga nggak tahu saya kenapa. Pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi Sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Vice President Taman Safari Indonesia Barata Mardikusno mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Founder Oriental Circus Indonesia sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, membantah adanya penganiayaan dan menduga ada provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia nggak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya perbuatan itu. Meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony? Di sirkus nggak mungkin lah ya, sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya, bagaimana isolasi? Nggak bisa juga, kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh, ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya, bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus, karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya, nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini. Mengandung unsur kebohongan, ada rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini Pak Tony? Kalau terhadap anak-anak kasihan lah ya mereka ya, kalau saya pikir tetap, tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum? Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya, bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang dibawa ke arahnya ke situ kan gitu ya. Pasti mereka akan sadar nanti. Ya. Pak, kalau untuk pembicaraan dengan Kementerian HAM kan kemarin mereka bilang minggu ini ya mau ngobrol dengan... Saya malah belum tahu, saya dengar gitu ya, bukan ke saya mungkin ya. Akan memanggil untuk berdialog. Ya saya belum ada. Saya belum tahu. Oh. Kalau dipanggil mungkin dari Pak Tony sendiri tanggapannya bagaimana Pak? Ya, kita siap. TSI itu tidak ada, sangat berbeda dan tidak ada sangkut pautnya dengan tindakan hukum yang dituduhkan mereka ke kami. Jadi ini jelas bahwa mereka ada di belakangnya itu ada sesuatu dan kenapa mereka mengincar TSI. Dan saya juga tidak mengerti dan kami juga stand up untuk dari posisi kami secara hukumnya dan secara dokumentasinya. Kita dilayangkan somasi oleh
Saran Law Office, itu pengacara dari, termasuk tadi ada Bu Ida, Bu Butet, sama Bu Vivi, dan tiga orang lainnya. Itu mereka meminta masing-masing 300 juta. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida mereka meminta 1 M. Jadi in total itu kurang lebih 3,1 M. Dan mereka melayangkan somasi itu ada 2 kali. Satu itu bulan Oktober bersamaan tapi dipisah. Lalu tanggal 31 Oktober tahun 2024, tahun yang sama, mereka bergabung untuk in total itu 3,1. Nah, untuk jumlahnya sendiri itu mereka meminta 5 hari untuk kita membayar. Tapi kan kita sudah menjelaskan, kita menjawab bahwa orang-orang ini tidak terdaftar di TSI. Kita tidak ada sangkut pautnya dengan, mereka tidak terdaftar untuk di TSI ini sendiri.